Nah, untuk basic switch and device configuration, ini kita bicara mengenai bagaimana kita konfigurasi alat ya, terutama switch. Untuk modul 2, jadi bagaimana kita akses Cisco IOS. Nah, ini topiknya. Kemudian bagaimana navigasi di iOS, kemudian struktur komennya, dasar konfigurasi, bagaimana menyimpan, kemudian kaitan dengan port dan alamat, dan konfigurasi IP dan verifikasi. Nah, ini modul 2. Nah, kita akan lihat bagaimana kita akses. Nah, operating system itu tidak melulu hanya ada di laptop maupun di komputer. Yang namanya komputer, handphone pun itu merupakan komputer. Peranti jaringan pun juga komputer. Hanya saja kalau peranti jaringan itu adalah peranti komputer dengan single purpose. Jadi kebutuhan terbatas, hanya komputernya satu untuk pengolahan traffic jaringan. Nah, ciri dari operating system tentunya di situ ada hardware. Jadi operating system itu dia akan mengelola hardware. Hardware itu yang akan dikelola oleh operating system. Nah, program yang berhubungan langsung dengan hardware itu namanya kernel. Di kernel itu sebuah program atau suatu program yang berfungsi untuk mengkoordinasi piranti-piranti hardware. Nah, tentunya satu hardware itu tidak akan bisa bekerja secara sinkron tanpa ada program. Ya, hardware. Jadi hardware itu ada kernel. Sehingga kalau Anda lihat di piranti gadget Anda menggunakan Android misalnya, itu ada versi kernelnya berapa. Nah, kernel di situ berkaitan dengan hardware. Jadi kernel tidak berkaitan langsung dengan kita penggunanya. Nah, program apa yang berkaitan dengan pengguna, langsung pengguna, yaitu shell. Jadi kalau Anda lihat Windows, GUI-nya itu adalah shell. Atau bisa juga shell itu dalam bentuk command line, tidak hanya grafik, tetapi bisa juga text based. Itu shell. Jadi shell itu sebuah program yang menjembatani antara user, pengguna, dengan piranti. Nah, piranti di sini, piranti hardware di sini sudah mencakup kernel sama hardware. Karena kernel sendiri ini berhubungan langsung dengan hardware, sedangkan shell itu melanjutkan apa yang didapat dari kernel. Karena kalau Anda pelajari lebih jauh, atau mungkin bagi teman-teman yang berasal dari elektronika, SMK elektronika, itu tentunya diajarkan bagaimana sistem IC bekerja, transistor logic. Nah, di komputer kita itu piranti-piranti IC itu masih bekerja menggunakan TTL, transistor logic ya. Nah, itu ada pemicunya. Jadi pemicunya. Kemudian ada rangkaian sekuensial dan sebagainya. Bagaimana clock-nya bekerja. Nah, itu perlu suatu sinyal pemicu. Nah, sinyal pemicu itu bisa diprogram. Jadi program sehingga dia mengkoordinasi alat supaya dia bisa hidup, kapan dia mati, kapan dia menghentikan data. Itu kernel yang melakukan. Nah, kemudian kapan dia mengambil datanya juga. Nah, data diambil 1010 misalnya oleh kernel, tentunya nanti oleh shell akan diterjemahkan misalnya, diterjemahkan dalam bentuk kode ASCII misalnya. Nah, ini fungsi dari shell itu mengolah data apa yang ada di kernel. Ya, ini untuk operating system. Nah, ini bentuk shell ya, dalam bentuk GUI. Jadi GUI bisa Linux KDE, Apple iOS, Mac OS, dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk di shell pun juga kadang-kadang untuk mengcopy, kemudian merename dan sebagainya, itu bagian dari shell.
Nah, apa gunanya operating system? Nah, tentunya operating system itu banyak hal ya. Itu tentunya salah satunya bagaimana mengelola mouse, mendeteksi mouse ada di mana, atau membaca teks di keyboard, menampilkan sesuatu di layar. Nah, ini adalah sebagian kecil dari kerja dari operating system. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan. Nah, suatu jaringan, alat jaringan itu juga merupakan komputer. Maka dia juga punya operating system. Nah, kalau Anda menggunakan, misalkan saja Anda menggunakan laptop sekarang. Nah, Anda bisa menulis email langsung di keyboard Anda, dan Anda bisa melihat hasilnya apa yang Anda ketik di layar monitor Anda. Atau sekarang Anda menggunakan handphone. Nah, ketika Anda menggunakan handphone, di handphone tersebut juga ada papan ketiknya, meskipun dalam bentuk layar. Kemudian ada layar screen-nya, Anda bisa langsung tahu. Nah, itu suatu alat di mana sudah ada input dan output-nya. Jadi untuk sarana untuk mengentry data sama untuk menampilkan sudah ada. Namun untuk piranti jaringan itu tidak ada. Jadi piranti jaringan itu hanya CPU saja, Central Processing Unit, di mana di dalamnya ada I/O, input output, tapi tidak ada monitornya. Kemudian juga tidak ada keyboardnya, tidak ada mouse-nya juga. Dia hanya mengolah saja, mengolah data saja. Maka dia perlu suatu alat lain. Jadi perlu alat lain, yaitu komputer. Jadi komputer itu hanya akan dipinjam monitornya sama keyboardnya. Nah, tentunya untuk akses ke situ perlu suatu penghubung, yaitu kabel. Di sini ada kabel konsol. Ya, tapi sebentar saya akan supaya Anda bisa melihat perbedaannya, saya akan jelaskan paket tracer dulu. Oke, ini paket tracer sudah muncul ya. Jadi kalau semisal saja ini alat piranti jaringan ya. Jadi alat piranti jaringan router misalnya, atau bisa juga switch misalnya. Ini switch dan router ini piranti yang tidak memiliki keyboard maupun mouse ya. Maka untuk mengakses router sama switch, dia dibutuhkan piranti lain, misalkan PC ya. Ya, misalnya ada PC atau laptop ya. Nah, kemudian perlu yang namanya kabel konsul. Kabel konsul itu di komputer itu masuk RS-232. Di router masuk ke konsul. Nah, Anda bisa lihat video yang sudah saya share. Demikian pula di switch juga sama. Jadi switch ini RS-232 ke konsul. Nah, apa bedanya dengan ini ada satu router lagi, maaf ada komputer lagi, saya kasih komputer di sini. Jadi saya hubungkan dengan kabel pakai Ethernet. Nah, PC0 dan PC2 ini sifat koneksinya berbeda ya. Demikian juga PC1 saya tambahkan lagi misalkan dengan satu komputer lagi. Ini mempunyai sifat koneksi yang berbeda. Nah, sembarang aja. Nah, untuk PC3 dengan switch 0 dan PC1 dengan switch 0 ini memiliki tipe koneksi yang berbeda. PC1 dan PC0 ini sifatnya hanya
istilahnya terminal saja. Jadi bukan suatu alat yang terhubung ke jaringan. Tapi PC 0 dan PC 1 ini sebenarnya hanya merupakan keyboard sama mouse-nya saja untuk switch 0 maupun router 0. CPU-nya tidak dipinjam oleh router 0. Beda dengan PC 2, ini independen. PC 3 independen, dia terhubung ke jaringan. Jadi PC 2 ke switch 0, ini adalah gambaran jaringan komputer yang sangat sederhana. Sedangkan PC 1 dengan switch 0, ini bukan gambaran jaringan komputer. Ini bukan gambaran jaringan. Tidak ada jaringan komputer antara PC 1 sama switch 0. Meskipun terhubung kabel konsul. Jadi kalau ibaratnya PC 1 ini menyatu dengan switch 0. Karena switch 0 tidak memiliki keyboard sama mouse. PC 0 juga sama. Sebenarnya ini menyatu dengan router 0. Sehingga ini jaringan yang terbentuk ini hanya PC 3 dan switch 0 dan PC 2 dengan router 0. Ini pemahaman mengenai kabel konsul. Jadi kabel konsul itu bukan kabel jaringan, tapi itu merupakan kabel untuk koneksi. Koneksi secara langsung. Jadi kalau kita koneksi secara langsung, itu seperti ini. Jadi di PC 0, supaya ini bisa terhubung dengan nah, supaya PC 0 terhubung ke router 0, kita jalankan di situ putih ya. Kalau kita di Windows kita menggunakan putih. Kalau pakai Windows XP yang zaman dulu itu kita jalankan bawaannya Windows itu hiperterminal. Jadi ini terminal di sini. Nah, kemudian di hiperterminal kita harus sesuaikan bit per second. Ini adalah kecepatan router, modem di sini. Jadi di sini ada kecepatan traffic untuk konfigurasi. Kalau kita keliru memilih, maka yang terjadi adalah kalau misalnya ya, di sini di set 9600. PC 0 ini kita set 11520. Maka kita tidak bisa melihat, karena kecepatan yang berbeda, maka tidak bisa melihat istilahnya itu, kita nggak bisa konfigurasi, karena yang ditampilkan di layar itu karakter-karakter aneh. Nah, jadi kalau Anda di kondisi yang real di lapangan, ya Anda harus, kalau misalkan 9600 nggak bisa, muncul karakter aneh, ya Anda coba ubah baud rate-nya, bit per second-nya diubah. Nah, itu nanti setelah sesuai, nanti akan bisa konfigurasi. Ini ya, kemudian data bitnya 8, parity-nya 0, stop bitnya 1, flow control. Oke. Nah, ini operating system yang sudah berjalan di router 0. Ya, tapi dia bentuknya bukan GUI, tetapi dalam bentuk text based. Jadi dikerjakan dengan command line. Nah, ini jawab no. Kenapa jawab no? Karena kalau dijawab yes, itu sifatnya adalah bisa, sehingga nanti banyak pertanyaan yang muncul. Nah, ini sudah masuk ke router. Demikian pula yang di switch. Oh maaf, ini bukan di sini. Nah ini, nah di PC 1, di PC 1 kita terminal. Oke. Nah, ini sudah. Nah, masuk ke switch. Nah, ini kabel konsol digunakan untuk konfigurasi langsung. Ya. Jadi misalkan saja sekarang ini saya kasih gambar koneksi ya ke sini. Koneksi ini saya hapus. Sekarang saya hapus saja. Nah sekarang Anda lihat PC 0 itu bisa konfigurasi langsung ke router 0.
Tetapi PC0 tidak bisa konfigurasi ke switch 0. Kalau mau konfigurasi ke switch 0, maka kabel konsolnya harus diubah. Jadi ini harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan. Kalau mau konfigurasi switch 0 ya harus seperti ini. Konsol. Nah, ini baru PC0 bisa konfigurasi switch 0. Itu menggunakan kabel konsul. Nah, sekarang bagaimana supaya PC0 ini atau satu PC bisa mengkonfigurasi semua? Yaitu kita bisa menggunakan telnet maupun SSH. Jadi kalau misalkan ini ingin konfigurasi router 0 dan switch 0, tentunya langkah pertama yang dilakukan itu kita menggunakan konsul. Router 0 itu harus disetting telnetnya maupun SSH-nya. Kemudian langkah kedua, switch 0 juga dikonfigurasi oleh PC 0 menggunakan konsol langsung itu. Jadi cara pertama ini mengaktifkan telnetnya dulu atau SSH-nya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Nah, setelah itu kita bisa konfigurasikan tidak menggunakan kabel. Ini sebenarnya saya mau menambahkan portnya, karena ini adalah modular. Ini tambahkan portnya. Anggap aja ini jadi PC0. Jadi kalau sudah tersambung, ya, PC ini bisa mengkonfigurasi router 0 maupun switch 0, atau seandainya saja nanti ada piranti lain. Jadi misalkan saja ada piranti lain di sini. Jadi misalkan saja seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, PC di sini ini bisa konfigurasi router 0, switch 0. Itu menggunakan apa? Itu menggunakan aplikasi yang namanya telnet atau SSH. Jadi secure shell maupun telnet bisa digunakan untuk konfigurasi secara jarak jauh. Nah, bedanya apa SSH dengan telnet? SSH namanya aja secure remote ya. Sehingga ketika kita menggunakan SSH itu lebih secure dibanding kalau kita menggunakan telnet. Ya. Jadi kalau kita menggunakan telnet itu sifatnya adalah plain text. Sehingga ketika itu dibajak orang atau aplikasi tersebut atau misalkan komunikasi data tersebut bisa ditangkap orang, maka orang tersebut bisa melihat transaksinya, melihat isinya apa. Jadi misalkan Anda pakai Wireshark, jadi di dalam suatu suite Anda jalankan Wireshark, kemudian komputer Anda satu jaringan dengan orang yang mengkonfigurasi jarak jauh. Kalau dia menggunakan telnet, maka segala macam password, kemudian konfigurasi itu bisa terbaca semua. Berbeda dengan SSH, dengan secure shell, maka meskipun dia bisa menangkap data-data yang dia terima, tapi data-data yang dia terima sifatnya adalah terenkripsi. Nah, itu perbedaannya di situ. Oke, terminologi saya lewat aja. Nah, ini kemudian Anda juga sudah praktek ya. Piranti jaringan, terutama di Cisco di sini, ini ibaratnya kalau saya buat, ini ada rumah ya, ada rumah, ini di pinggir jalan ya, ini jalan, ini jalan, ini jalan ya. Nah, kemudian ini ada pintu gerbang, ini ada pintu gerbangnya, ada pintu gerbangnya, nah ini ada pintunya, nah pintunya, ini pintu misalnya. Pintunya terbuka nih ya. Kemudian ada rumah. Nah, pintu juga, pintunya ini terbuka. Nah, terbuka. Saya akan menganalogikan ruang-ruang di dalam konfigurasi. Di switch maupun router
kita mengenal yang namanya user access mode atau ruang user. Ini saya analogikan begini. Ini misalnya router ya, router. Ini ibaratnya nih komplek rumah ya, di rumah. Ketika orang ada di luar, ini adalah orang yang di luar router, atau misalkan Anda saat ini akses jaringan, tapi Anda nggak tahu routernya di mana, routernya di mananya, maka ibaratnya Anda seperti ada di jalan. Nah, kemudian kalau Anda iseng-iseng, wah aku pengen menghack nih, atau mungkin di jalan aku pengen mencuri, tapi ini hanya contoh, tapi nggak boleh ya, nggak boleh mencuri. Gini aja, aku ingin masuk ke rumah orang, ingin bertamu ke rumah orang. Saya ingin bertamu ke rumah orang. Tentunya Anda akan masuk ke sini. Nah, di router pun juga sama. Ketika Anda aku ingin melihat konfigurasi routernya, Anda harus bisa masuk ke sistem operasinya alat jaringan tersebut. Nah, apabila Anda sudah masuk di langkah 1, ini sama di langkah 1, itu Anda ada di halaman ya, di halaman. Nah, di halaman ini analoginya seperti di user access mode. Jadi di halaman misalnya, halaman rumah. Ini di user access mode. Apa yang bisa dilakukan di halaman rumah? Paling hanya bisa melihat-lihat. Jadi kalau seandainya ada orang yang mencoba menghack alat jaringan, ketika dia bisa masuk tanpa password ya misalnya tanpa password di sini, wah dia berhasil, wah saya bisa masuk, saya bisa acak-acak nih, ya bisa aja. Tapi ketika masuk tahap pertama belum bisa apa-apa. Jadi sama seperti orang masuk ke rumah orang, di mana halamannya tidak pintu gerbangnya tidak dikunci, ya orang bisa mudah aja masuk ke sini. Nah, tetapi ketika dia ada di halaman rumah, dia hanya bisa melihat gentengnya warnanya apa, pintunya di mana, jendelanya di mana. Nah, dia hanya bisa melihat. Dia juga bisa hanya mengetok-ketok aja, diketok-ketok aja pintunya, jendelanya diketok-ketok, ya itu dia bisa lakukan seperti itu. Tetapi dia tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam. Nah, tetapi kalau misalkan dia sudah bisa masuk halaman, lihat, oh pintu rumahnya terbuka ini, ya dia bisa langsung masuk. Dia masuk. Nah, kalau masuk, ibaratnya masuk ke sini. Ini hanya privilege mode. Privilege mode itu ibaratnya di dalam rumah. Nah, Anda tahu kalau orang yang bisa masuk, seorang tamu yang bisa masuk di dalam rumah, berarti dia masuk dalam kawasan privilege, kawasan pribadi. Segala hal yang ada di situ dia bisa acak-acak. Ya, bisa diambil, bisa diganti, bisa dirusak dan sebagainya. Nah, untuk itu di dalam konteks keamanan komputer, keamanan jaringan, tentunya rumah ini harus dikasih password, kasih pintu gerbang, sehingga orang nggak bisa mudah masuk. Tentunya ketika masuk ke user access mode, itu juga harus melewati password juga, ya. Nah, kemudian meskipun ini sudah dikasih password, pintu rumahnya juga harus dikunci. Maka di sini juga sebelum masuk ke privilege, ini juga ada password juga. Jadi ada double password. Nah, ini konsep di dalam konfigurasi. Bagaimana cara konfigurasinya? Sekarang kita akan lihat saja, saya demokan saja. Nah, ini saya akan lihat di router saja ya. Di router, misal konfigurasi. Nah, ini di router, sudah masuk router. Nah, ketika kita exit ya, ini di luar. Bentar, ini saya kasih exit, ini di luar.
Exit. Nah, ini di luar, ibaratnya di jalan. Jadi ini di luar router. Ketika saya enter, ini sudah langsung masuk halaman. Nah, ini kan artinya ketika dari luar masuk ke router, ini tidak ada password. Ini masih user accept. Kemudian kalau kita masuk ke dalam rumah, enable ya, enable. Ini masuk. Ini sudah masuk. Tandanya adalah tanda crash. Ini kita masuk dalam router. Nah, apa yang bisa dilakukan di dalam router banyak. Kita kasih tanda tanya aja. Kita bisa clear, bisa configure, ya, bisa mengkonfigurasi, mengacak-acak ya, bisa connect, copy, debug, delete pun juga bisa. Ya. Nah, beda kalau seandainya kita hanya di halaman, kita exit ya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan kita hanya connect, open terminal, bisa nggak open, kadang mencoba untuk membuka ya. Kemudian ada juga mengetuk pintu. Nah, misalnya ini contohnya, ini analoginya aja, ping itu mengirimkan sesuatu, ada respon atau enggak. Jadi berarti kalau Anda masuk rumah itu Anda mengetok-ketok pintu, dibukakan enggak nanti ya, ketok-ketok. Nah itu. Kemudian melihat show ya, melihat show running config, show running system information ya. Jadi ibaratnya melihat saja. Jadi ini hanya kaitannya hanya melihat, kemudian mencoba untuk connect dan sebagainya. Jadi kalau di halaman rumah juga sama, Anda berusaha untuk terhubung dengan orang yang di dalam, misalnya Anda coba ketok-ketok, Anda coba grendelnya Anda tarik, kalau terkunci. Nah itu di halaman luar. Nah sekarang bagaimana kita mengkonfigurasinya supaya ada pintu gerbangnya. Nah kita masuk ke, nah ini kita sudah masuk ke, kalau enable atau ENA atau EN itu kita masuk ke konfigurasi router. Nah, untuk konfigurasi router kita masuk ke configure terminal. Terlalu panjang ya. Ini bisa saya sederhanakan juga conft. Nah, sama. Hasilnya sama. Jadi configure terminal ini nanti akan masuk ke ini ya. Jadi blok, jadi router config masuk konfigurasi. Kemudian kalau conft pun juga sama gitu kom. Jadi bisa disingkat kalau kita mengkonfigurasi conft. Nah, kemudian kita akan konfigurasi pintu masuk halamannya. Line con 0 ya. Itu konsul, itu konsul. 0 itu satu, jadi dalam konfigurasi itu 0 itu jumlah. Tapi jumlahnya di penghitungannya mulai dari angka 0. Jadi line count 0 itu artinya bahwa alat tersebut hanya bisa diakses oleh satu konsul saja, tidak bisa lebih. Ya, line count 0. Kita kasih password, misalkan passwordnya gini saja. Kemudian login. Nah, so, kita akan coba lihat sekarang. Nah, kita akan coba lihat, kita exit aja. Nah, ini kita di luar. Sekarang kita masuk. Kita masuk, enter. Nah, sebelum masuk halaman, sebelum masuk ke router, ada pertanyaan password. Passwordnya apa tadi? Jadi kita kasih gani tadi. Kita masuk. Nah, kita sudah masuk ke router, tapi belum bisa masuk ke privilege. Enable-nya, privilege-nya belum kita amankan. Karena ketika kita EN, itu sudah bisa masuk. Nah, bagaimana kita mengamankan jalur masuknya? Ya, kita akan kasih konfigurasi lagi. T ya. Line VTY, line enable secret ya. Enable secret. Jadi enable secret atau enable password itu untuk mengamankan jalur masuk ke privilege. Nah, kalau enable password itu sifatnya nanti clear text ketika kita show run. Tapi kalau enable secret itu nanti akan langsung dienkripsi. Enable secret Indrianta.
Nah, sekarang ini sudah saya amankan. Nah, ini di luar router, kita masuk, passwordnya Gani. Kita masuk ke privilege mode, enable, ada password lagi, Indrianta. Nah, ini kita sudah ada 2 pengaman. Nah, ini cara kita mengkonfigurasi. Kita juga bisa mengganti hostname-nya. Kalau Anda pelajari bab 2, Anda diminta untuk hostname juga. Conf Anda jalankan aja hostname, misalkan praktikum D. Nah, ini akan muncul, hostname-nya akan berubah. Yang semula router, ini router, akan menjadi prakti. Ya. Atau kita ganti lagi hostname Indonesia, Indonesia Merdeka. Kita panjang. Nah, ini jadi Indonesia Merdeka sebagai hostname-nya. Nah, ini konfigurasi, contoh konfigurasi. Silahkan Anda akses modul 2. Jadi itu hanya ada bagaimana cara menyimpan dan sebagainya. Oh ya, untuk cara menyimpan, saya akan jelaskan dulu sebentar. Nah, di Cisco itu baik router maupun switch, ya. Ini ada RAM. Kemudian ada juga flash. Sebentar, ini NVRAM ya. NVRAM. Ada flash. Jadi ini memori yang ada di Cisco. Ini memori, ada ROM juga ya, ROM. Memori di switch maupun router. Ya. RAM itu adalah tempat untuk menyimpan sementara sifatnya. Jadi menyimpan apa? Ya menyimpan konfigurasi. Ketika ada konfigurasi, ketikkan langsung itu tersimpan di RAM sementara. Sebelum Anda simpan di tempat lain, listriknya mati ya hilang. Kemudian RAM juga tempat untuk running configuration. Jadi konfigurasi yang berjalan saat itu ada di RAM. Kemudian tempat tabel routing, tempat tabel MAC, kemudian tabel ARP itu ada di RAM. Itu istilah-istilah yang saya sebutkan, nanti kita akan dibahas di modul-modul berikutnya. Nah, kemudian RAM juga tempat untuk running operating system. Sama seperti di komputer juga sama. Sama seperti ketika Anda mengetik ya. Mengetik tiba-tiba listriknya mati. Sementara baterai laptop Anda sudah waktunya ganti, dia nggak bisa menyimpan lama, sehingga ketika Anda langsung hilang. Ya, di RAM itu kalau segala informasi yang sementara di situ akan hilang. Nah, tentunya ketika Anda konfigurasi itu Anda tersimpan di RAM. Ya. Nah, setelah Anda yakin konfigurasi benar, Anda bisa simpan lagi di sini. Ya. Anda bisa simpankan di NVRAM. Nah, bagaimana cara menyimpan atau memindahkan dari RAM ke NVRAM? Atau bisa juga tidak hanya di NVRAM, tapi di luar ini ada komputer misalnya. Ada komputer. Jadi komputer ya. Komputer, Mak. Ini komputer ini. Komputer gini aja. Ini komputer. Ini komputer ada TFTP server. Nah, selain di NVRAM, di dalam router itu sendiri, konfigurasi bisa juga disimpan di sini. Ya, bisa simpan di TFTP dari RAM langsung TFTP bisa. Tapi bisa juga kalau dari sini kirimkan ke sini juga bisa. Nah, demikian sebaliknya, kita bisa mengambil dari TFTP ke RAM atau dari NVRAM ke RAM. Ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, di Cisco ada istilah, ini istilahnya di Cisco. RAM itu istilah lainnya adalah running
konfiguration. Nah, kemudian NVRAM itu istilah lainnya adalah startup configuration. Jadi harus paham mengenai istilah ini, karena kalau kita nggak paham istilah ini, kita bisa salah ketika mengcopy. Jadi misalkan kita sudah konfigurasi ya, kita sudah konfigurasi, kita simpan di sini, ada di RAM. Nah kemudian ingin kita masukkan di NVRAM. Jadi kita kasusnya misalkan dari RAM ke NVRAM. Ini ada di misalkan di router ya. Ya misalkan itu copy running config kemudian spasinya adalah nah, panjang sekali. Ini perintahnya, jangan salah ketik. Ketika Anda salah ketik, maka dia akan lari ke tempat lain. Jadi ketika Anda salah ketik satu huruf saja, maka dia bisa lari ke sini, ke flash. Apa yang terjadi ketika kita salah ketik, kita masuk ke flash, maka router maupun switch seolah-olah rusak, tidak berfungsi. Karena sebenarnya flash ini tempatnya IOS atau operating system. Di flash itu tempat operating system. Jadi ketika Anda copy running config, N-nya itu hanya 1 misalnya. Jadi Anda kurang N1. Maka di sini akan ada file konfigurasi dan dianggap sebagai operating system. Ini yang terjadi di lapangan. Jadi hati-hati ketika real di lapangan Anda salah ketik. Kan panjang sekali ya. Kemungkinan salah tinggi. Tapi untungnya di Cisco kadang-kadang bisa disingkat biar nggak sering salah. Bisa dibuat gini, copy run. Nah, disingkat gini boleh bisa. Jadi sebenarnya kita hanya mengambil ini run, sebentar pakai ini aja, run, kemudian sebentar kelihatan. Ini saya hapusnya dulu warnanya. Jadi run, kemudian start. Run, start. Nah ini menghindari kalau kita salah. Jadi bisa kita singkat seperti itu. Nah ini kalau kita mengcopy dari RAM ke NVRAM. Bagaimana kalau dari NVRAM ke RAM? Ya cukup dibalik aja. Kalau ke TFTP ya juga sama. Jadi yang penting adalah ini adalah sumber. Ini adalah tujuan. Yang Anda bolak-balik. Jadi istilahnya harus sesuai. Jadi istilahnya ini TFTP server. Jadi yang hijau TFTP server. Ini NVRAM adalah start configuration. Ya. Jadi jangan dikirim ke flash. Kalau flash nanti kacau. Nah, jadi NVRAM ini adalah nama lainnya adalah startup configuration. RAM adalah running configuration. Jadi ketika router maupun switch pertama kali hidup, setelah OS-nya dipanggil, dia akan lihat di NVRAM terlebih dahulu apakah ada konfigurasi yang sudah diberikan. Kalau sudah ada langsung di load. Ya, kalau nggak ada, dia langsung seperti tadi harus konfigurasi dari awal. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Silahkan kalau mau bertanya.